Bertemu lagi dengan Puning. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Dan yang sakit, semoga cepat sembuh dan semoga bisa beraktivitas lagi. Tetap semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi produksi massal. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis perencanaan produksi massal, menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, menerapkan produksi massal. Dan untuk kompetensi dasar yang keterampilan adalah membuat perencanaan produksi massal, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal, melakukan produksi massal. Kemudian perencanaan produksi massal pengertiannya adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi dan operasi sehingga permintaan pasar dapat terpenuhi dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan tepat, dan biaya produksi minimum. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesuksesan kegiatan produksi massal yaitu 1. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. 2. Secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya minimal. Kemudian, ruang lingkup perencanaan produksi massal menurut Sukarya Simulingga yaitu mempersiapkan perencanaan produksi, B. Membuat jadwal penyelesaian suatu produk, C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dan bahan baku, D. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada unit kerja terkait, E. Menyampaikan jadwal penyelesaian order. 3. Tujuan perencanaan produksi, A. Meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, B. Memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk, C. Meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja, D. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. 4. Fungsi perencanaan produksi massal. 1. Menjamin rencana produksi barang maupun penjualan barang. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. Selanjutnya, 5. Unsur dalam perencanaan produksi yaitu A. Tujuan produksi, B. Pengukuran dan standar produksi, C. Perencanaan merupakan fakta objektif, D. Perencanaan harus bisa diukur, E. Tahap awal pelaksanaan produksi. 6. Jenis-jenis perencanaan produksi yaitu A. Berdasarkan jangka panjangnya ada 3 yaitu perencanaan jangka panjang waktunya lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun mendatang. Kemudian 2. Perencanaan jangka menengah waktunya antara 2 sampai 3 tahun. 3. Perencanaan jangka pendek waktunya hanya kurang dari 1 tahun. 7. Faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi ada 2. A. Faktor internal berada di dalam perusahaan yaitu meliputi kapasitas mesin dan peralatan, produktivitas tenaga kerja, kemampuan pengadaan dan penyediaan. B. Faktor eksternal, faktor yang berada dari luar perusahaan meliputi kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah
inflasi bencana alam. 8. Langkah-langkah perencanaan produksi, yaitu A. Penelitian dan pengembangan produk, B. Mencari gagasan dan seleksi produk, antara lain 1. Mencari gagasan, 2. Seleksi produk, 3. Desain produk pendahuluan, 4. Pengujian, 5. Desain akhir. C. Menetapkan skala produksi, meliputi waktu, kuantitas produk, keperluan biaya, jumlah tenaga kerja, peralatan yang dibutuhkan, persediaan bahan baku. Setelah kalian mempelajari materi tersebut, Buni ada tugas. Semoga kalian nanti dikerjakan secara kelompok. Kemudian kumpulkan data informasi perencanaan produksi massal produk otomotif kendaraan ringan, yaitu mobil. Kelompok itu kalian diskusikan 1. Perencanaan produksi massal modern baut, 2. Perencanaan produksi massal ban, 3. Perencanaan produksi massal busi, 4. Perencanaan produksi massal kampas rem, 5. Perencanaan produksi massal oli mesin mobil. Nah, sekarang ada materi tahapan perencanaan produksi massal, meliputi ide produk, kemudian diseleksi, setelah itu diadakan desain awal, kemudian membuat prototipe, setelah itu dites, kemudian dibuat desain akhir, setelah itu dipantau produksinya, kemudian diterapkan atau implementasi. Kalau seandainya produk tersebut bisa diterima, maka layak dipasarkan. Seandainya tidak bisa atau gagal, maka produk tersebut ditolak. Tahapan perencanaan produksi massal. Ide produk. Ide produk disusun berdasar dorongan pasar, yaitu kebutuhan konsumen, dorongan teknologi, yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen, yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Seleksi ide produk disusun berdasarkan atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi secara teknis operasional, dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. Desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan, yaitu manfaat produk, fungsi barang, apakah fungsi utama atau sekunder, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performance produk. Tahapan perencanaan produksi massal, prototipe. Pada tahap ini, perusahaan mengadakan percobaan kemampuan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keindahan bentuknya. Selanjutnya, testing. Hasil prototipe dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi, apakah memenuhi syarat atau tidak. Desain akhir. Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan. Implementasi. Tahap ini adalah tahap terakhir pembuatan produk.
Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya, bagaimana reaksi konsumen, dan pemantapan di pasar. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Buning harap kalian bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi perakitan produk. Adapun tujuan pembelajaran adalah 1. Memahami pengertian dan prinsip perakitan. 2. Menerangkan proses perakitan dan mengetahui metode-metode perakitan. 3. Menganalisis sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. 4. Mengetahui rancangan perakitan. Adapun tahapan perakitan produk, kita masuk ke materi nggih. Perakitan adalah atau assembling, yaitu suatu proses penyambungan atau penggabungan dua atau lebih komponen secara mekanik menjadi sebuah unit. Contohnya engine, mobil, sepeda motor, handphone, dan komputer. Kemudian macam-macam perakitan. A. Assembling permanen, yaitu proses assembling atau perakitan dan penggabungan komponen secara permanen dan tidak dapat dipisahkan kecuali dengan merusaknya. Assembling permanen terdiri dari welding, soldering, dan brazing, paku keling, dan adhesive bonding. B. Assembling tidak permanen, metode perakitan yang tidak dapat ditukar-tukar atau interchangeable. Perakitan dengan pemilihan, perakitan secara individual. 3. Fasilitas proses assembling, yaitu 1. Conveyor atau ban berjalan. B. Stasiun kerja, tempat di mana terdapat fasilitas kerja. B. Tahapan pengujian produk. Tahapan pengujian sebelum ditawarkan di pasaran secara umum meliputi A. Membuat prototipe produk terlebih dahulu. B. Evaluasi prototipe. C. Memberikan tester kepada pasar. D. Evaluasi tester dan pasar. E. Membuat rencana lanjutan setelah evaluasi. F. Produksi massal. G. Evaluasi produksi massal. Pada proses selanjutnya, konsep produk yang telah dianalisis kemungkinannya secara teoritis dan ternyata dapat diterima, maka konsep tersebut dikembangkan menjadi produk secara fisik oleh Departemen Litbang. Secara umum, ada 4 kegiatan dalam pengujian produk, yaitu 1. Technical testing atau pengujian teknis. 2. Preference and satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. 3. Simulated test markets atau pengujian pasar simulasi. 4. Test market atau pengujian pasar. C. Metode produk pokok menguji pasar produk konsumen ada 4, yaitu 1. Sales wave research. 2. Simulated test marketing. 3. Controlled test marketing. 4. Test market atau uji pasar. Berdasarkan kajian terhadap produk sukses, ditemukan kesuksesan pengembangan produk, yaitu 1. Produk yang unggul dan unik. 2. Produk yang berorientasi pasar. 3. Produk berorientasi internasional. 4. Melaksanakan tahap pra-pengembangan. 5. Memiliki konsep produk yang jelas, tajam, dan mendahului pesaing. 6. Peluncuran produk yang terencana dan terlaksana dengan baik. 7. Struktur organisasi proyek pengembangan produk baru yang tepat. 8.
dukungan oleh para pemimpin puncak. 9. Mendayagunakan kompetensi inti dan kapabilitas perusahaan. 10. Memilih pasaran yang menarik, yaitu memiliki potensi profitabilitas tinggi. 11. Fokus ada proyek yang unggul. 12. Pelaksanaan proyek dikendalikan dengan baik. 13. Kecukupan sumber daya. 14. Kecepatan pengembangan produk baru. 15. Menggunakan sistem pengembangan proyek baru dengan disiplin. D. Risiko pengembangan dan pengajuan produk baru. 1. Risiko research and development adalah risiko di mana produk yang sudah dikembangkan ditolak atau tidak disetujui pihak yang berwenang. Contohnya dalam bidang IT dan farmasi. 2. Risiko pemasaran, yaitu bahwa produk tersebut gagal di pasaran. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pasar yang menjadi sasaran. Langkah-langkah dalam meminimalisir risiko kegagalan produk. 1. Market understanding atau pemahaman pasar. 2. Melakukan pendekatan kategori assessment research. 3. Segmentasi yang akan membantu dalam mengidentifikasi target pasar. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Ibu harap anak-anak bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.